tangan KB. Wah. Siap-siap, boleh langsung nongol di kolom. Kan dia tinggal restock. Apa? Kan dia tinggal restock. Itu masalahnya langsung dari tangan dia, Oh, Be. langsung dari Berbeda, tangan dia. Be, Oh, beda. dengan yang restock. Oh iya. Iya kan? Ngerti. Oke, kalian boleh lah ya langsung ngeflank ke IG-nya KB, kalian serbu dah tuh minta ya. Jangan dong, cuma satu, Pak. Hah? Cuma satu. Yaudah, ini dia match kedua, game yang pertama. Nongol di kolom komen dengan prediksi kalian, AE Lynx atau 7 DPS. 7 DPS. Ini menarik sih kalau misalkan kita melihat bagaimana nanti side lanernya akan saling beradu. Nah, nanti bakal kita lihat juga bakal kayak gimana nih dua petinju kita, dua petarung gitu. Di samping masing-masing. Masalah dua petinju kali ini nantinya harus memukulin ini, Pak. Steel, baja. Ada Uranus yang akan mereka hadapin, tangannya harus lebih kuat lagi, kakinya harus lebih kuat lagi karena ada Uranus dan juga Xbox. Dua robot melawan dua petarung. Wah, ini berarti lebih ke arah apa namanya? Feature gitu. Durability-nya nih harus kencang, Mbak. Durability-nya, lalu dari teknik-teknik yang bakal dia lontarkan, apalagi cowok ini mekanikal banget. Tadi bakal diamankan tingkat. Anyway, game pertama match kedua kita di lower bracket semifinal tentunya untuk menuju nantinya ke final lower bracket. Anyway, di mid sudah mulai ada pertikaian sedikit. Mulai pok-pokan aja tapi Pixie, Taker, Meruya langsung dipok damage sama Vanilla Tena. Oke, ada Atlas di bagian tengah tadi yang udah membantu Hayabusa untuk bisa mendapatkan Karalito Wanderer-nya. Sementara dari As masih melakukan farmingan aja, mendapatkan orange buff tanpa adanya gangguan sama sekali, tanpa adanya sebuah initiate yang dilakukan oleh 7 DPS. Tapi di minimap kita lihat sebuah pertarungan pertikaian mulai terjadi antara Chow dan juga Uranus. Ya, Fumi bahkan di bawah udah ada sedikit gerakan-gerakan yang cukup agresif di arah bawah, kayak benar-benar di engage. Dan sementara di arah top lane langsung ada pergerakan yang cukup menarik, tapi sekarang first blood dari Baby G ternyata di arah top lane execute. Baik banget, mendadak tadi ada Bruno juga yang langsung hadir untuk memberikan damage utama dari tim 7 DPS, di mana tadi Atlasnya berubah menjadi takoyaki panggang, langsung menghilang dan harus pulang dulu ke base-nya. Emang perfect match ini agak sedikit rumit, Pak. Kenapa, Pak? Ya kalau cocok gitu kan, kalau stunnya connect keluar tapi meledak begitu saja. Aulia langsung mengamankan 1 poin kill di arah bottom lane, tapi mood juga harus ditumbangkan di arah top lane ketika dia masih menahan purify-nya, Pak. Berarti dia udah tahu kalau dia emang bakal tumbang deh. Nah, itu tadi yang udah Pulu sebutin mungkin di awal-awal, karena dari Hayabusa mungkin lebih efektif untuk bisa mengamankan side lane dari tim lawan terlebih dahulu daripada langsung berhadapan ataupun terfokus untuk mendapatkan Kara Bruno. Dan sekarang turtle-nya udah mulai diinisiat. Ada pergerakan dari Atlas maju ke bagian depan, tapi Kaguranya baik banget. Turtle-nya berhasil diambil oleh Bruno. Sliding tackle ke bagian tengah, Rapid Lash dibuka, tapi ternyata nggak ada yang tumbang sejauh ini. Masih selamat semuanya. Tadi satu momen di mana sebenarnya ada pergerakan slow yang bagus banget dari Baby G. Dia langsung menghentikan pergerakan dari Pixie. Ketika Pixie-nya ingin mengincar ke arah seorang Stacy. Tapi ternyata dia nahan loh, Pak. Tackle-nya ditahan. Ketika udah perfect match-nya nyatu, baru dia sliding. Benar. Karena setidaknya lebih meminimalisir adanya lagi nih, Pak. Ya. Sebuah pergerakan atau nanti ditambah lagi dengan Annihilation yang akan jauh lebih besar lagi kalau tadi perfect match-nya akan terpisah menjadi dua sisi gitu. Iya, makin slow lagi, makin bahaya lagi. Aulia di arah bottom lane juga masih 1v1 sama Fumi. Fuminya masih level 4, ini bakal jadi agak sedikit keunggulan sebenarnya tadi sama Aulia, tapi lihat di sana HP barnya keduanya benar-benar di poking damage terus. Nancy agak sedikit kesulitan emang. Cosmic Vision itu tidak sepanjang Union Overton dan yes, benar banget execute langsung. Diamankan oleh BBG. Ini poking damage yang benar-benar on point dan ini 4 lawan 5. Outrigonis gak bakal bisa memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki. Lele pingkan bahkan sekarat dan mungkin bakal langsung di zoning out. Stacy di sini mencoba untuk pelan-pelan menggiring bola ke atas, enggak. Dia kayak mikir oke, udah recall. Aman, santai terlebih dahulu, mereka belum mau memaksakan karena nantinya untuk Stay sendiri agak sedikit beresiko untuk masuk ke dalam rumputan. Tapi di bagian bawah Xbox dan juga Pakuito masih beradu aja seluruh resource yang mereka miliki. Tapi mendadak Lunox langsung hadir, ada event sedikit yang tercipta untuk Xbox-nya. Tapi ternyata Hayabusa hadir untuk menjadi sang eksekutor. Eksekusi yang mantap banget tentunya dari As dengan menggunakan satu Shuriken. Langsung diamankan begitu saja Yin yang Overton kan dapetin 2. Ini mungkin bakal jadi ancaman. Kenapa? Karena ada Shadow Kill. Dan Shadow Kill bahkan ada Fatal Link yang sangat-sangat fatal. Baby G bakal ditumbangkan di arah bottom lane sendirian.
berani tapi BG untuk melakukan yang overturn-nya ya, karena tadi di saat dia langsung ngedash ke bagian depan dia tepat berada di dekat Hayabusa, di mana shadow kill-nya tadi kita sama-sama tahu belum keluar, masih Phantom Shuriken aja untuk menghilangkan ke arah Xbox. Mungkin ada sedikit misinformasi kali diberikan ketika tadi Baby G-nya maju, mungkin nggak memikirkan atau nggak memperhitungkan, kalkulasikan bahwa shadow kill-nya ini udah dikeluarkan atau belum. Oke, Turtle kembali dicolek untuk sekarang. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle kedua? Karena tadi untuk pertama Bruno udah berhasil untuk mendapatkan, sementara Paku itu ada di bagian belakang, dikejar langsung. Sliding tackle, Cyclone Eye. Bisakah untuk Bruno yang langsung dihajar di bagian belakang? Dan ternyata ada double kill yang diamankan begitu saja. Fumi dapetin 2 poin kill yang cukup manis. Mood datang, langsung mencoba untuk menghajar, langsung dijab begitu saja dan ternyata dibalikan keadaannya. Lihat sekarang Turtle-nya udah mulai di-retake, diambil alih oleh teman-teman dari Alter Ego Nix dan bahkan Fumi mendapatkan satu buah momentum yang cukup manis. Immortal pecah dari Aulia, masih ada satu pergerakan lagi dan bahkan dipaksa untuk mundur oleh Lele. Lele bakal ditabrak oleh satu backstage Unity, Shunpo, Jutkunedu dan bahkan mungkin coba untuk mundur terlebih dahulu, langsung ada Pixie nge-cover dengan cepatnya. Kasih slow effect dari Annihilation sedikit dan bakal mundur dari Alter Ego Nix. Wah ini sih gimana ya, 5 player tadi dari Alter Ego Nix juga semuanya masih aman, gak ada yang berhasil diambil. Tapi untuk Bruno, ini semua resource skill emang dikunci karena dia aja nih. Apa yang kita punya udah kasih aja ke Bruno gitu. Ya. Flicker semua kesana coba. Cyclone Eye, Sliding Tackle, gak ada yang sanggup untuk melepaskan diri Bruno dari cengkeraman para pemain Alter Ego Nix. Ya Bruno emang tipikal hero yang early-nya juga cukup kuat. Dia hanya modal berserker aja udah cukup banget untuk memporak-porandakan semua member lawannya. Tapi kali ini ada pergerakan yang cukup berbahaya. Mood langsung menggunakan concentration tapi gak bisa bertahan cukup lama. Killing spree dari Fumi di area top lane. Nggak kuat. Ini rotasi yang dilakukan oleh Hayabusa juga cepet banget dan susah untuk ditebak. Kadang di atas, kadang di bawah. Siapapun yang sendirian, ini akan menjadi sebuah mangsa yang sangat-sangat nikmat sekali untuk Hayabusanya. Hanya saja sekarang dari sisi objektif masih berimbang. Masing-masing kehilangan satu auto tarik di bagian atas sana. Untuk minimap yang kita lihat ada Xbox yang udah mulai diserang lagi oleh beberapa pemain dari Alter Ego Nix. Shadow kill ditahan, Shuriken Phantomnya keluar dan one last hit dari S. Mega kill, ternyata 4 kill sudah diamankan dengan cepatnya. Eksekusinya benar-benar on point banget, dia sabar nungguin pecah dulu armornya baru keluar Shadow kill. Waduh, tapi di bagian tengah ini Bung KB udah mulai terjadi sebuah serangan lagi. Fatalingnya berhasil mendapatkan ke arah Bruno, tapi sliding tackle yang dikeluarkan tepat waktu. Hanya saja Ashnya, Hayabusa hadir dari sisi yang berbeda, melihat Bruno sendirian dilumat langsung hilang sudah. Gila ini S, ya nggak apa-apa, langsung Baby G-nya di Shadow kill, di Cosmic Vision, monster kill dari seorang S mid lane. Bakal di take down untuk Alter Ego Nix dan Endless Battle sudah di tangan. True damage-nya bakal muncul karena setiap Shuriken dan bahkan ada Quest Shadow yang masuk ke lawan dari S-nya sendiri. Oke, Alter Ego Nix harus bermain lebih cepat lagi karena nantinya di late game ya kita sama-sama tahu Marksman akan jauh lebih memiliki advantage. Tapi untuk sekarang sedikit lagi SP tersisa sih. Harusnya yang berada di outer turret mid-nya. Nah, kalau udah kayak gini nih, sebenarnya mungkin high ground yang harus dimainkan sama Season DPS. Karena melihat pola permainan dari Alter Ego yang selalu nabrak kayak gini, sementara mereka kan kebanyakan melee nih. Ya kan, rata-rata ada 4 melee. Mereka kalau dari Seven DPS mau mencoba untuk bertahan, mereka nggak boleh, nah baru diomongin, nggak boleh ke pick off 1 demi 1. Cuman apalah daya di saat rotasi mereka juga, di saat mereka nahan, di saat mereka baru mau melakukan rotasi, di saat mereka masih sendirian, ternyata Alter Ego Nix jauh lebih cepat lagi untuk melakukan sebuah inisiasi. Karena dari tadi mereka hanya menerima serangan-serangan tanpa bisa melakukan serangan gitu. Benar Pak, nah langsung ditahan terlebih dahulu, counter attack-nya masih bener-bener belum nemu celah lah. Belum nemu celah atau belum nemu mistake dari Alter Ego Nix. Mereka coba untuk melakukan gerakan karena bottom lane. Tahan terlebih dahulu, ada di cancel. Ana flick out-nya. Pixie Tanker Meruya coba untuk dihajar terlebih dahulu. Fire Missile, Order Brilliance, back for safety dari Alter Ego Nix. Yap, masih selamat untuk Fancy Nancy-nya. Brilliant Order udah dikeluarkan tadi. Ada Ash yang udah take posisi di mana teman-temannya akan open vision terlebih dahulu, akan mencoba untuk memberikan damage di awal-awal sampai nantinya sang eksekutor ini akan masuk ke dalam area pertempuran. Tapi Lele Pingkan, apa yang terjadi? Dia bengong sebentar di bagian atas sana. Lunox udah set up posisi, tapi oh my god, cowoknya pun harus meregang nyawa. Ada Fataling kayak akan dikeluarkan sesaat lagi, belum ada yang tertarik. Fatalingnya hanya kena satu, ternyata kali ini langsung diamankan begitu saja. Godlike
bahkan adalah Insanity. Dihajar juga pakai Wave of the World, langsung ditarik ulur ternyata. Ini Altrigonix dapat satu, langsung mundur. Mereka nggak mau pertukaran yang terlalu tidak adil. Immortal mungkin bakal pecah. Lihat di sana mau jadi tahan terlebih dahulu. Fumi dapetin double jab, langsung di stun knock up begitu saja. Tapi Stacy benar-benar tidak tersentuh Papulung di arah belakang. Dia nendang semua rahang dari teman-teman Altrigonix. Siapapun yang mencoba untuk mendekat pastinya akan memakan bola dari 7 DPS di mana barusan. Waduh. Hampir. Itu kalau quad shadow-nya connect baru panik, Pak. Kaget kita, Pak. Kaget ya. Parah. Kaget ya. Kaget sih. Oke, dari Vanilla Tena juga udah melakukan sebuah rotasi ke bagian depan, berubah menjadi unity-nya, berubah menjadi sebuah ban dalam berputar lebih dahulu. Ada Fumi Echo yang posisi udah kelihatan, setup posisi di area Lord. Ini dia Lord yang pertama, bokapnya Hylos udah mulai dicolek-colek. Altrigonix akankah mendapatkan Lord ini? Tahan terlebih dahulu, langsung Pixie-nya zoning out. Lihat Vanilla Tena coba untuk Bastion Unity. Bakal di engage mungkin, dihajar. Fumieko, mana stacknya masih ditahan terlebih dahulu. Muncul udah mulai datang di arah belakang dan bahkan sekarang Shadow Kill langsung digunakan ke arah belakang. Stacy-nya dalam ancaman, tapi masih bisa tackle. Baby jadi took down dan bahkan di shutdown S-nya. Fancy Nancy sekarat, satu hit lagi. And that's it, di shutdown untuk yang kedua kalinya double kill dari Stacy dengan posisinya yang cukup manis kali ini. Di retake oleh 7 DPS, 2 ditukar 2. Wow, Fataling memang connect, tapi ternyata sliding tackle-nya memang masih disimpan. Dia masih bisa selamat karena tadi resource damage yang dimiliki oleh Altrigonix belum optimal, semuanya mengarah ke arah Stacy. Yes, dan Lordnya diambil Papulung. Endless Battle diamankan. Ini bisa jadi turning point bagi 7 DPS. Waduh, 7 DPS nih dengan Bruno yang udah sekuat ini harusnya ya bisa memainkan momentumnya untuk bisa menabrak langsung ke area pertahanan dari Altrigonix. Iya, Iwi sebagai analis. Sebagai analis. Sekarat darahnya dan mereka masih nahan Lord. Sementara moodnya tiba-tiba datang di belakang. Shadow Kill udah keluar, quad shadow-nya ini nggak ada, Pak. Nah, pas kena keluar quad shadow-nya, kena satu tendangan dari Stacy. Dan di belakang sana kan udah ada mood. Iya. Jadi emang S ini udah pasti kelong, nggak bakal bisa survive. Kayak gitu, satu poin yang emang benar-benar sangat fatal karena udah tersandwich, Pak. Wah, Habis sandwich langsung kopi. Wah, ya aduh, kering. Sedep sih ya. Pegel kerongkongan gua nih dengarkan dulu ini, tapi bagian atas sana. Coba lihat, ada Chow yang cutting minion agar tidak ada wave minion yang mau nabrak di area mid, tapi di bagian atas sana dipastikan untuk inner turretnya akan tumbang sesaat lagi. Akankah inner turretnya bisa ditumbangkan oleh Bruno dan juga rekan-rekannya? Wow, itemnya, Pak. Ini dulu juga sudah ada kali langsung Lord ditumbangkan karena ini Lord di bawah menit 12. Mau gak mau memang tidak ada charge. Dan sementara Lele, where are you going? Oke. My darling, Lele ditabrak terlebih dahulu Cyclone Eye, coba untuk memberikan efek slow, coba untuk kiting terlebih dahulu. Vanilla Tena langsung Bastion Shield Unity. Sementara di sisi lain, moodnya ditumbangkan, mau tidak mau Lele harus ditumbangkan, tapi ada Way of Dragon. Buset. Satu hit, buset, asam lambung langsung naik tadi seperti dari BBG Chow. dapetin S ternyata 40 di arah mid lane. Dan bahkan Pixie sudah mengeluarkan flickernya. Sudah tidak ada lagi perfect match. Mungkin bakal dipaksa, minion bakal beberapa detik lagi muncul. Zoning out. Kali ini dilakukan lagi oleh teman-teman dari 7 DPS. Wah, gokil si BBG. Kagura mendapatkan Hayabusanya loh. Loh, emang Kagura itu mendapatkan hati Hayabusa, Pak? Benar, itu kan kalau di kisahnya. Di kisahnya. Ini di Land of Dawn-nya, Pak. Iya, makanya, Pak. Iya, Pak. Aduh, dan mid lane turret destroyed. Bahaya ini dia. Dua, bahkan mungkin bisa didapatkan Fancy Nancy, Order Brilliance, hati-hati, gak ada escape ability dan bahkan Immortal. Pixie udah mulai agak sedikit respect sama pergerakan yang dimainkan sama 7 DPS. Mau gak mau emang kali ini networknya lihat udah mulai naik lagi ke arah atas lagi. Coba lihat orange buff-nya ke arah mana. Iya, orange buff-nya ke arah dan Tapi ternyata tuh Paku itu pun udah nggak kuat lagi menahan fightnya, damage yang dikeluarkan. Tapi dari Uranus masih ingin lebih, sini kamu Nox, tapi Nox-nya pun harus berhenti. benar sekali, dan di sisi lain kita bisa melihat sendiri Uranus-nya udah punya Oracle. Jadi walaupun Fancy Nancy memiliki NOD, ini bisa diminimalisir lagi. Karena kalau misalkan NOD itu kan sekitar 30-50 ya kan. Ini bisa diminimalisir dengan Oracle. Jadi ada Regen SP tambah 10%. Benar, ada tambahan Regen SP lagi yang akan dimiliki oleh Uranus. Walaupun nantinya ada perbedaan sedikit, tapi sekarang ada sebuah pertempuran lagi di bagian atas. Mulai pecah lagi, tapi di bagian belakang Fatali udah mulai lepas. Stacy-nya free banget. Dia memberikan kepokan-kepokan angetnya. Satu hit terakhir, tapi untungnya masih bisa kabur. Hanya saja sekarang Lunox
Deadlock-nya berhasil diambil. Dan masih ada satu buah absurd damage dari multnya yang masih jalan juga pasifnya. Ditahan concentration-nya. Lihat S-nya udah mulai datang. Stacy terkena tackle Wind of Nature. Terbagi dari shadow kill-nya. Mana Fatalingnya belum keluar, bahkan belum harus down. Looking for more. Big C juga dalam ancaman terkena slow. S-nya masih bisa survive dan satu hit lagi dari turret di arah bottom lane ini Bitter. Dan lihat 1v1 situation Aulia dihajar ke arah belakang. Ketahuan di sana, ditempel lelepinkannya. Nah ini dia nih. Aduh, nggak kena. Last Insanity juga sangat jauh dari objek yang sedang berlari. Yes. Ya, Pradaya cowoknya masih bisa selamat, masih bisa melakukan recall terhadap base-nya. Wah, langsung mundur terlebih dahulu, reset semuanya. Mulai masuk menit ke-14 dan bahkan perbedaan goldnya sudah lead ke arah 7 DPS 2040. Lihat ini kemungkinan besar kalau nggak sayap Immortal harusnya dari Stacy. Karena dia butuh hal tersebut sih. Benar. Untuk nahan semua flick out dari teman-teman Alter Ego Nyx. Berarti PR dari 7 DPS adalah gimana maksain Alter Ego Nyx keluarin flickernya lagi ya. Oh, Immortal ternyata B yang akan digunakan. Ini respect banget dari Stacy-nya. Pertempuran udah mulai pecah lagi di area para perbang. Di arah belakang lagi ini Fatalingnya kena banyak, tapi kena follow up damage. Where are you my friend? My friend are gone. Kali ini Stacy malah bebas banget untuk memporak-porandakan buff yang dimiliki oleh Ash. Moodnya nahan damage di lini depan. Lihat di arah belakang siapa yang ketangkep. Ada Lele Pinkan yang masih dikejar sama teman-teman dari 7 DPS. Sandwich pun terjadi. Udah gak ada ultimate. Flicker juga udah gak ada. Ditahan ke arah belakang. Dan lihat di sana Moodnya mencoba untuk ngambil semua regen yang ada. Concentration masih ada. Dan Finalnya bakal maju ke arah depan dengan Baxia Shield Unity. Tapi teamfight-nya cuma tarik ulur. Ini khas wanita. Iya. Tarik ulur. Tarik ulur hilang, Pak. Nah, Waduh. ghosting. Bener. Ya. Jangan Pak, jangan dilanjutin Pak. Bapak tidak mau kan wanita-wanita ini ngeflank ke ruangan ini Pak. Tidak mau Pak, dan lihat Lele Pinkan mencoba untuk bertahan. Shunpo, Jutkunedu, flickernya masih cooldown. Tapi sementara itu langsung dihajar Lordnya. Coba untuk setup terlebih dahulu. Setupnya cukup berani, langsung di face to face. Yep. Pixie coba untuk ngambil opportunity, dia punya flicker, dia punya Fataling. Hati-hati, semua ultimate udah ready. 5 ultimate juga udah ada. Stacy, hati-hati juga di depan terkena Cosmic Vision cukup sekarat. Moodnya mencoba untuk mengincar karena Fancy Nancy. Langsung ada Case Assault, dia 1v1, langsung ada damage tambahan. Annihilation, slow effect bakal connect, tapi Moodnya menggunakan Purify secara paksa. Berhasil untuk menambahkan movement, tapi sekarang Last Insanity. Paku itu aja terbakar. Mereka kehilangan satu pemain dari Alter Ego Nyx. Sementara split push yang sangat baik dari Chow-nya. Lele Pinkan mendapatkan satu buah turret inhibitor. Sementara Stacy akan nendang-nendangin ke arah Pixie. Pixie flick out ke arah belakang, langsung ada SC terkena slow stun. Bahkan ada Baxia Shield Unity. Langsung terjebak di depan sana. Terkena efek slow dan bahkan ditumbangkan. Pixie down. Immortal pecah, 2 hilang dari Alter Ego Nyx. Benar sekali, dan sekarang Lord terbuka lebar. Xbox mungkin nantinya bisa berfokus untuk menjaga ke arah Chow, tapi sekarang penjagaan di area Lordnya udah sangat-sangat banyak sekali. Ashnya mulai mendekat, tapi ada Baby G, ada 3 orang yang membuat sebuah perimeter agar tidak bisa mendekat dari Hayabusanya. 5.000 HP tersisa dan langsung diamankan Retribution incoming, bukan Retribution Colius, tenang aja aman. Benar, Retribution Colius ya kita saya tidak sudah tahu. sering mau bareng Retribution pusing. Damage-nya di nerf abis-abisan kalau nerf abis-abisan, iya. Sama timing-timingnya tuh semuanya ya. Amang. Amang. Tapi emang ya, ini satu-satunya cara yang dilakukan oleh Pinkan ini udah paling benar. Soalnya emang dia nggak bakal mungkin 1v1 sama Uranus. Yap. Dia nggak mungkin 1v1 sama Xbox. Dia juga nggak mungkin nge-kick langsung ke arah Stacy. Benar. Karena dia nyimpen banget dari tadi flickernya. Dan ini bisa jadi kalau Stacy-nya ketangkep nih, ini bakal jadi poin yang mahal banget bagi Alter Ego Nyx. Iya, turn-back moment pun akan bisa terjadi. Sementara itu Lord udah masuk dari bagian bawah. Mereka menyerang di bagian tengah, udah mulai mengerontokkan ke arah damage ya dari inhibitor turret yang ada di area mid-nya. Di arah belakang, lihat di sana Lele Pinkan yang mengincar karena satu. Baby jika ditendang, ternyata ingat dia masih punya flee. Di cancel flick out, langsung mencoba untuk cutting minute terlebih dahulu. Lele Pinkan mencoba untuk sebaik mungkin menahan damage, tapi langsung fokus ke arah base dan bahkan ada Fataling. Ternyata gak bakal ada follow up dari terlalu banyak. Gak ada Case Assault, gak ada area of effect. Lordnya masih survive. Asya down, Fancy Nancy going down. Double kill from Stacy, and that's the base taken from 7 DPS. Wow, 7 DPS mencengangkan sang Black Horse mengambil game yang pertama. Waduh. Black Horse. Benar, kuda hitam ya.